Nama saya Dian Trianti, saya dari Universitas Halu Oleo Kendari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2021 dengan NIM C1D121010. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan maritim dan potensi-potensi maritim yang ada di Indonesia. Kata maritim berasal dari bahasa Inggris yang berarti navigasi atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritime power, yaitu negara maritim atau negara samudra. Negara maritim adalah negara yang memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks pelayaran secara umum. Maritim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Dalam bahasa Inggris, kata maritim untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut. Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah terminologi kelautan dan maritim berkenaan dengan laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Berikut ini beberapa potensi-potensi maritim yang ada di Indonesia. Yang pertama, perikanan. Luasnya lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebih 81.000 km. Dengan luas lautan yang cukup besar, jumlah ikan yang menjadi potensi lautan Indonesia cukup banyak. Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan baik, agar generasi selanjutnya tetap bisa merasakan ikan yang banyak, seperti yang dirasakan warga Indonesia saat ini. Selain pengelolaan ikan yang baik, penangkapan ikan yang berlebihan harus dihindari, karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan di laut. Indonesia memiliki lebih dari 7.000 jenis ikan di laut, baik itu untuk dikonsumsi maupun ikan hias. Yang kedua ada wisata bahari. Wisata bahari artinya segala jenis kegiatan wisata atau rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di kawasan laut, baik itu di pantai, pulau, atau bawah laut. Aktivitas wisata bahari dapat dilakukan di bentang laut yang didominasi oleh perairan baik di permukaan air maupun di dalam air. Aktivitas ini seperti menyelam, berselancar, memancing, dan banyak lagi. Yang ketiga, navigasi. Navigasi berperan besar dalam aspek keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran menduduki peringkat pertama sekaligus syarat utama dalam beroperasinya poros maritim. Yang keempat, pertambangan dan energi. 70% potensi minyak dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah lepas pantai dan pesisir. Selain itu juga kaya dengan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, dan biji besi. Arus laut, suhu serta gelombang air laut juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satunya Ocean Thermal Energy Conversion. Yang kelima, perhubungan laut. Indonesia juga dianggap sebagai negara kepulauan, sehingga membutuhkan sarana transportasi laut. Dengan adanya transportasi laut, akan membangun kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan koneksi antar pulau yang ada di Indonesia.
Itulah beberapa potensi-potensi maritim yang ada di Indonesia. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Itulah tadi penjelasan mengenai maritim dan potensi-potensi maritim yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.